Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Selasa 14 Oktober 2025. Renungan kita berjudul Racun dalam Keindahan. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 15 ayat 33 dan Matius 26 ayatnya yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ikan buntal adalah makhluk laut yang terkenal karena keunikannya. Ketika merasa terancam, ia menggelembungkan tubuhnya menjadi seperti bola berduri, membuat predator berpikir dua kali untuk menyerangnya. Uniknya, beberapa spesies ikan buntal memiliki warna yang cerah dan penampilan yang menarik. Namun, di balik keindahan dan keunikannya, ikan buntal menyimpan salah satu racun paling mematikan di dunia yang bernama tetrodotoxin. Racun ini sangat berbahaya, bahkan lebih mematikan daripada racun cyanida. Satu ikan buntal dewasa dapat memiliki cukup tetrodotoxin untuk membunuh 30 orang dewasa. Dan sejauh ini tidak ada obat penawarnya. Yang lebih mengejutkan, racun ini tidak merusak rasa atau bau tubuh sang ikan. Inilah sebabnya ikan buntal menjadi makanan ekstrem dalam kuliner Jepang yang hanya boleh diolah oleh koki bersertifikasi tinggi. Sedikit saja kesalahan dalam persiapannya bisa berakibat fatal bagi orang yang mengonsumsinya. Fenomena ini menjadi gambaran nyata tentang bahaya yang tersembunyi di balik penampilan atau rasa yang menarik. Sama seperti ikan buntal, dosa dan tipu daya dalam hidup sering menyamar dalam bentuk yang tidak mencurigakan, menarik, memikat, bahkan tanpa bermanfaat. Tetapi di dalamnya ada racun yang mematikan. Dalam Kejadian 3, kita melihat bagaimana ular menggoda dan memperdaya Hawa, sehingga ia melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Buah itu tidak tampak berbahaya, justru kelihatan lezat, indah, dan menggoda. Namun, satu gigitan saja akibatnya sangat fatal, yaitu memisahkan manusia dari Tuhan dan membuka pintu bagi dosa dan kematian. Begitulah sifat dosa, menyamar dalam keindahan, tetapi membawa kehancuran. Demikian pula dalam kehidupan kita. Tidak semua yang menarik, populer, atau menguntungkan itu baik bagi jiwa kita. Tetrodotoxin rohani dapat bersembunyi dalam ajaran palsu, kompromi kecil atas dosa, relasi yang tidak sehat, atau keinginan daging yang dibiarkan tumbuh. Tanpa disadari, kita mulai menikmati hal-hal yang perlahan-lahan melemahkan iman dan meracuni hati kita. Dunia ini penuh dengan godaan yang tampak tidak berbahaya. Namun, jika kita tidak berjalan dalam hikmat Tuhan, kita bisa terjebak dan mengalami kehancuran. Amsal 14 ayat 12 mengingatkan kita, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jalan yang mematikan tidak selalu tampak gelap. Banyak yang justru berawal dari kesenangan, kenyamanan,
atau pencapaian duniawi yang luar biasa. Tetapi jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hal itu bisa menjadi jalan yang membawa kepada kebinasaan. Tuhan memanggil kita untuk tidak hanya melihat permukaannya saja, tetapi menguji segala sesuatu dengan kebenaran firman-Nya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ujilah segala sesuatu dan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Pandanglah Kristus dan fokus pada kekudusan. Kata-kata bijak hari ini, jalan yang mematikan tidak selalu tampak gelap. Puji Tuhan untuk renungan yang indah hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Tuhan, bimbinglah aku selalu untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu dan tidak tergoda oleh kenikmatan dosa yang mematikan. Hanya di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tetap setia mendengarkan siaran renungan dari Mana Surgawi. Dan jika Bapak Ibu merasa diberkati, silakan share link kami ini kepada grup-grup WA yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.